Oke, Oke, silakan. Selamat malam, Pak Partono. selamat malam Bu Mary, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mau bicara apa ya malam ini? Pernafasan aja ya. Kemarin kita baru, siapa yang kemarin ikut olah nafas hari Sabtu? Saya tahu Panarto, ada Panarto tuh. Pak Ari juga gagal tapi Pak Ari ya. Oke, ya. Jadi saya buka rahasia sedikit ya. Olah nafas hari Sabtu itu saya menggabungkan dua metode olah nafas ya. Dua metode olah nafas, yaitu nafas segitiga dengan nafas segi dua. Dan hasilnya ternyata lebih efektif dibandingin kita hanya pakai salah satu jenis olah nafas ya. Kalau kita baca di chat grup itu banyak sekali yang Bapak Ibu mendapatkan manfaat turun ya gula darahnya, dan itu memang harapan kita ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ya gula darahnya nggak turun-turun, entah sebabnya karena apa, GNG atau cheating, lakukan olah nafas itu. Dan ternyata olah nafas itu saya sudah coba selama 2 minggu ya. Itu hasilnya dengan cara Mobi ya. Cara Mobi itu kan olah nafas, tarik hidung buang mulut ya. Itu hasilnya luar biasa. Kalau tarik nafas dari hidung buang hidung itu selalu juga turun, tapi nilai penurunannya tidak sehebat kalau pakai dari mulut buangnya ya. Tapi bicara pernafasan, saya mungkin malam ini kebetulan saya lagi baca-baca ulang lagi bukunya James Nestor ya. Bapak Ibu mungkin udah baca juga, tapi kita simpulkan aja. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ada masukan. Jadi saya coba simpulkan James Nestor ini saya sudah baca James Nestor ini dan saya lagi baca ulang karena ternyata banyak pemahaman-pemahaman yang menarik setelah saya belajar olah nafas itu. Dan James Nestor ini kalau Bapak Ibu tahu, ini yang tertulis di dalam bukunya James Nestor ini kebanyakan ilmunya Dr. Nicholas Buteyko ya. Jadi dia mengadopsi pernafasan Buteyko. Walaupun dia itu seorang pulmonaut ya. Pulmonaut itu adalah peneliti pernafasan. Banyak sekali di dunia ini peneliti pernafasan. Tapi salah satu yang terkenal adalah James Nestor ini, dan dia juga belajar banyak sekali pernafasan dari India, dari Tibet, dari mana-mana. Hanya yang punya bukti ilmiah itu hanya punyanya Buteyko, punya bukti ilmiah ya. Karena Buteyko ini diuji cobakan di dua universitas terkemuka ya, satu di Amerika, satu di Eropa ya. Jadi saya coba simpulkan saja ya, bahwa dulu kita itu menurut James Nestor ya, semua yang saya bicarakan ini menurut James Nestor ya, itu kalau kita bernafas asal-asalan saja seperti ini ya, nafas sambil bicara seperti ini, itu kita itu menghirup 50% oksigen. 50% kemampuan paru-paru. Jadi kalau kemampuan paru-paru normal itu biasanya kan harusnya 6 liter ya. Menghirup udara itu sebanyak 6 liter. Tapi kalau kita bernafas seperti biasa seperti ini, itu kita hanya menghirup 50% udara. Ya. Jadi
kemampuan yang 6 liter itu jadi 3 liter lah kira-kira. Ditambah lagi semenjak kita usia 30 tahun terjadi penurunan kemampuan otot paru-paru sebesar 15% ya, sebesar 15%, maka ujung-ujungnya cuma 2 liter udara yang dihirup sama paru-paru kita ya. Nah, kalau nanti ada kesimpulannya, itu dulu. Sekarang Bapak Ibu, saya akan kasih waktu. Tolong pada saat saya bilang start, Bapak Ibu hitung ya nafasnya. Tarik berapa, tarik buang ya. Tarik sekali, buang sekali itu dihitungnya 1 ya. Jadi Bapak Ibu nanti coba Bapak Ibu simpen dalam benak Bapak Ibu berapa kali Bapak Ibu bernafas ya. Kita akan mulai ya, siap-siap, persiapan ya. Hitung jumlah nafasnya, mulai. Stop. Itu Bapak Ibu angkanya simpen dikali 4 ya. Itu tadi adalah 15 detik dikali 4 ya. Jadi Bapak Ibu pegang ya masing-masing. Ini untuk kita nanti menganalisa apakah Bapak Ibu sudah bernafas dengan benar ya. Jadi cara bernafas ternyata itu dapat mengubah tingkat kesehatan seseorang ya, kualitas hidup seseorang. Bernafas yang benar itu bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Bahkan percayakah Bapak Ibu bernafas itu bisa mengubah, cara bernafas itu bisa mengubah nasib seseorang. Jadi kalau menurut James Nestor, penyakit-penyakit kita yang seperti tulang punggung kita sakit, kaki kita kebas, diabetes, asma, apnea, segala macam lah penyakit, itu semua berawal dari cara nafas kita yang salah ya. Cara nafas kita yang salah. Kenapa kita salah? Dari bayi kita sudah belajar bernafas, kok bisa salah ya? Padahal dari bayi kita nggak diajarin juga udah bisa nafas, tapi ternyata salah ya. Ternyata salah ya. Jadi karena itu kita harus mulai sekarang, kita untuk menjaga kesehatan kita di masa tua ini, menjadi tua dengan sehat itu luar biasa ya, enaknya luar biasa. Kita harus merubah cara bernafas kita. Namun tidak sesederhana itu ya. Karena juga apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, misalnya olahraga, itu juga berarti banyak ya buat kesehatan kita. Jadi bukan hanya bernafas ya. Oke ya. Menurut buku ini bahwa setiap manusia itu bernafas sebanyak 25.000 kali per hari. Kalau saya anggap 24.000 ya. Mana ya kalkulator saya? 24.000 kalau dibagi 24 jam itu berarti 1.000 kali per jam. 1.000 kali per jam ya. Berarti kalau 1 jam itu 60 menit, 1 menitnya itu sekitar 16 kali ya, 16 kali per menit. Bapak Ibu, berapakah tadi Bapak Ibu bernafas semenit? Jadi kalau kita bernafas 25.000 kali per menit, itu berarti kita bernafas 16 sampai 20 kali nafas per menit ya. 10 saya Pak. Pak Budi 10. Saya Iya. 5, Kak. Saya Bu Rita 5. Saya 4 kali. 4 kali. Bu Rosmaiti berapa? 7. 7. Kan dikalikan 4 ya Pak ya. Dikali berapa Kalikan tadi? 4. Kalikan 4. Oke, keempat Kali 40 dong. 24 saya. saya. Berapa? 6 kali Saya 4. 4 Sekarang kali gini 4 aja. 16 saya. Oke.
Siapa yang bernafas 12 kali per menit? Setelah dikali 4 ya. Ada nggak? Oh, 12 kali. Panarto. Panarto Kalau 12 saya kali. 10, 2,5 kali 4 10. Pak Ramli 10. 10. Oke. Berarti kurang berarti. Bukan. Berarti Bapak Panarto sama Pak Ramli berarti mengoptimalkan kemampuan paru-parunya menghirup 75%. Ya. 75% kalau kita tadi menghirup secara biasa, kita hanya menghirup 50%. Berarti Pak Narto sama Pak Ramli, kalau kita menghirup 12 kali, ya, itu berarti kita menghirup 75% udara. Itu menurut buku ini, ya. Iya. Jadi Bagus. kesimpulannya kurang cepat saya narik tadi berarti. Harusnya 3 ya. Tadi kenapa cuma 2,5? Enggak, justru nanti dulu. Itu belum sampai kesimpulan Pak Ramli. Lagi. Sabar. Sabar, Harus Pak. sabar ya. Yang makan kok enak yang makan. mumpung udah makan, Bu. Iya itu loh, gak bagi-bagi. Siapa itu yang makan? saya belum mandi loh, baru Pak datang Buca terus itu. pakai baju Pak kerja. Buca. Buca itu kecapan terus, Pak. Iya. Kecapan terus, ya. Kan Oh, ngejar jam 8, Bu. Ngejar jam 8 puasa. oh gitu ya. Ya, Saya udah puasa dari siang. Kan disuruh Pak Partono siang aja. Kejar target lah. ya. Jadi buat Bapak Ibu yang kalau saya lihat berarti nggak ada yang benar bernafas kita. Saya Karena malah walaupun 10 kali, 12 kali itu juga masih salah ya. Masih Tetep salah. mati kabeh. Jadi kita harus ada sedikit penyesuaian. nggak dalam- bisa menghirup udara aja. Hah? Asal bisa menghirup udara aja kayaknya. Iya. Ya, jadi harus ada sedikit penyesuaian untuk cara Ya. bernafas kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas, karena itu dapat meningkatkan performa tubuh kita, dan yang lebih dahsyat lagi dapat meremajakan organ tubuh. Wah, keren ya. Jadi regenerasi sel hanya dengan bernafas ya. Oke, Pak. Nah, fakta-fakta yang ada di dalam pernafasan di dalam buku ini ya. Dari 5.400 spesies mamalia yang berbeda ya. Manusia itu termasuk salah satunya ya. Nah, manusia adalah satu-satunya spesies yang punya susunan gigi dan rahang tidak normal. Tidak normal ya, bayangin. Ternyata hasil penelitiannya itu seperti itu. Ini penelitian dari 2 universitas terkemuka ya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu di dunia medis disebutnya maloklusi. Maloklusi itu adalah kelainan bentuk rahang dan gigi manusia. Karena tidak benar. Disebabkan karena apa? Karena evolusi dari dulu yang dibilang teori Darwin itu, manusia itu seperti kera. Itu sebetulnya kalau kita bilang kera itu punya rahang yang bagus ya. Punya rahang dan gigi yang bagus. Sementara manusia itu berevolusi, terjadi perubahan, sayangnya mengarah pada kehidupan yang lebih buruk. Arahnya tuh kepada kehidupan yang lebih buruk, bukan kepada kehidupan yang lebih baik ya. Sehingga bentuk rahang dan gigi manusia itu berubah ke arah yang jelek ternyata. Ini menjelaskan kenapa manusia itu gampang sekali sakit. Sementara kalau kita lihat hewan-hewan boleh dibilang jarang sekali sakit ya. Hewan-hewan apa dulu nanti kita lihat ya. Karena ya menurut buku itu disebabkan karena apa? Karena makanan yang kita makan itu kebanyakan sudah dibikin halus ya. Makanan yang kaya akan kalori itu sudah dibikin lembut ya, dibikin bubur kacang hijau, bubur ayam dan lain-lain ya. Sehingga gigi kita jarang sekali mengunyah, langsung telan. Makan kita langsung telan. Nah, itu menyebabkan rahang kita dan gigi kita berubah struktur. Dari dulu sampai sekarang makin lama makin jelek. Dan faktanya tentang hidung itu ya, tentang hidung mancung dan hidung pesek itu, manusia yang tinggal di iklim yang dingin, maka hidungnya cenderung akan lebih sempit ya.
dan panjang ya. Kenapa? Karena dia berusaha untuk memanaskan udara yang masuk ya. Ya, udara yang masuk itu dipanaskan dengan hidung yang lubangnya yang kecil dan lancip itu, pemanasannya menjadi lebih efisien dibandingkan kalau hidungnya lebar-lebar seperti orang di Asia gitu ya. Dan ternyata yang bagus yang lebar-lebar itu loh. Bukan yang lancip-lancip itu. Tapi kita suka sama yang lancip-lancip itu ya. Yang lancip itu yang mancung itu lebih bagus. Padahal bentuknya bagus. Padahal kenyataannya dari sisi menarik nafas, bentuk hidung yang orang Asia itu jauh lebih bagus daripada orang yang di iklim dingin ya. Kenapa? Karena udara yang masuk ke paru-paru itu akan lebih efektif ya dengan lubang hidung kita yang seperti ini ya. Dan orang yang tinggal di beriklim panas ya, itu cenderung hidungnya itu lebih lebar ya, hidungnya lebih lebar dan lebih rata, jadi nggak mancung ya. Tapi kondisi ini dipercaya lebih efisien dalam menghirup udara ya. Dan kulit yang tinggal di daerah tropis itu lebih cenderung gelap untuk melindungi dari sinar matahari. Jadi kita gelapnya itu tujuannya bukannya untuk bukannya karena kebakar sinar matahari, bukan. Tapi sebetulnya gelapnya itu karena untuk melindungi sinar matahari. Sementara orang yang tinggal di iklim dingin itu lebih cerah karena untuk lebih dapat menerima sinar matahari. Gitu ya, bukan kebalikannya ya. Kita kejemur jadi hitam, bukan ternyata ya. Hasil dari buku itu ya, jangan protes sama saya. Ya. Nah, ternyata kemampuan paru-paru kita ini bisa dilatih ya. Kapasitas paru-paru kita itu bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan merubah pola nafas kita. Ya, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan latihan fisik ya. Latihan fisik dengan cara tahan nafas, tarik nafas, tahan nafas, tarik nafas, menahan lebih lama. Itu seperti Bapak Ibu latihan diving ya. Penyelam-penyelam itu rata-rata mempunyai kapasitas paru-paru yang lebih dari kebanyakan orang karena latihan dia memaksa dia menahan nafas. Seperti yang kita lakukan di setiap hari Sabtu Minggu dan mungkin sehari-hari Bapak lakukan, berolah nafas, ternyata itu bisa meningkatkan kemampuan paru-paru dalam menghirup oksigen ya. Makanya latihan nafas itu bagus ternyata ya. Bapak Ibu bisa meningkatkannya juga dengan cara bernafas lebih lambat ya. Kalau tadi Pak Ramli sama Pak Narto itu menghirup 75%, mengoptimalkan paru-parunya menghirup 75% udara, maka dengan bernafas lebih lambat Bapak Ibu bisa menghirup 85% udara, yang tentunya akan lebih bagus ya daripada 50% atau 75% ya. 85% ini dengan cara bernafas hanya 6 kali 1 menit. 6 kali ya. 6 kali berarti 10 detik tuh. 5 detik tarik, 5 detik buang, 5 detik tarik, 5 detik buang. Hanya kan ini itu bagaimana caranya itu dirubah menjadi nafas biasa sehari-hari kita. Bukan hanya dalam berolah nafas kita bernafas seperti itu, tapi dalam nafas biasa. Itu yang pertama ya. Jadi manfaatnya Bapak Ibu harus mengurangi nafasnya dari sekarang di atas 12 tadi menjadi 6 kali semenit ya. Karena itu akan meningkatkan kemampuan paru-paru kita 85%. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu harus bernafas dengan satu lagi, latihan jalan kaki, naik sepeda, olahraga itu juga bisa meningkatkan kemampuan dari paru-paru kita ya. Dan kemudian yang berikutnya Bapak Ibu harus bernafas hanya melalui hidung, tidak boleh melalui mulut ya. Kenapa? Kalau menurut James Nestor ini, Bapak Ibu kalau bernafas melalui hidung
maka dia akan ada zat namanya nitric oxide di dalam hidung kita yang akan meningkatkan ukuran paru-paru kita. Ukuran ya, kalau sekarang nih ukurannya. Karena nitric oxide itu adalah vasodilator. Bapak Ibu pernah dengar vasodilatasi, bahwa kita berolah nafas untuk mengembangkan pembuluh darah. Ternyata itu tidak bisa berkembang kalau tidak ada nitric oxide. Ya, nitric oxide itu hanya ada di hidung kita. Begitu kita menghirup nafas, maka nitric oxide-nya masuk ke pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita bisa mengembang dan paru-paru kita juga ukurannya bisa meningkat. Ya, kalau kita bernafas biasa 5 detik tarik, 5 detik buang melalui hidung, maka itu akan meningkatkan 6%. Saya nggak tahu ini ya, angka-angka ini dari mana datangnya, tapi karena ini penelitian ya kita percaya aja ya. Kalau nggak kita mesti riset sendiri. Itu berat banget kalau riset sendiri ya. Jadi kalau kita bernafas biasa, tarik nafas 5 detik, buang 5 detik, itu akan meningkatkan kemampuan paru-paru mengembang sebesar 6%. Begitu juga dengan pembuluh darah kita ya, akan membesar. Jadi dengan membesarnya pembuluh darah itu, maka darah kita akan lancar, Bapak Ibu akan lebih sehat. Nah, kemudian ada satu teknik di Amerika ditemukan bahwa kalau kita bergumam, pada saat mengeluarkan nafas kita bergumam, maka meningkatnya menjadi 15%. Luar biasa ya. Bergumam tuh begini, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu narik dari hidung, pas ngeluarinnya sambil bergumam gitu, dan bukan cuman meningkatkan kemampuan paru-paru, banyak sekali yang berefek ya. Meningkatkan kinerja hormon, kinerja organ. Itu mengeluarkannya tadi Pak Partono lewat hidung apa lewat mulut? Lewat hidung. Jangan pernah bernafas lewat mulut kecuali lagi berolah nafas ya. Selebihnya selalu nafas hidung, masuk hidung, keluar hidung, masuk hidung, keluar hidung. Jadi bernafaslah gitu ya, kayak orang nyanyi ya. Tapi nafasnya harus pakai nafas perut ya, itu. Nafas perut itu waktu kita narik nafas, perutnya menggembung untuk menurunkan sekat diafragma. Pada saat kita membuang nafas bergumam itu, perutnya mengempis. Jadi narik nafas, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kayak orang gila ya kita tapi humming ya, Bapak Ibu bisa lihat di internet nanti humming itu seperti apa. Ya, jadi ilmu yang kedua, jangan pernah bernafas melalui mulut. Bernafaslah melalui hidung. Ini pada satu masa itu universitas atau Sinus Center di Stanford University itu pernah mengadakan penelitian. Hasilnya begini. Orang yang bernafas dengan mulut, tentunya hidungnya ditutup ya. Jadi dia pakai mulut selalu nafasnya. Itu dalam waktu satu hari aja ya, tekanan darahnya akan naik 20 poin. Ini nilai ini jangan dipertanyakan ya, karena ini hasil penelitian yang nggak tahu melibatkan berapa orang, ratusan sih di buku itu ya. Rata-rata nih nilai yang digeneralisasi dalam waktu satu hari, maka tekanan darahnya akan meningkat 20 poin ya, dan hari keempat orang itu akan mulai mendengkur, ngorok di dalam tidurnya ya, juga mengalami gangguan berhenti nafas beberapa kali saat tidur. Karena saat kita tidur ada nggak nafas, terus nafas lagi. Itu namanya sleep apnea ya. Jadi kita berhenti bernafas saat tidur ya. Ini penelitian di Stanford University ya. Sementara level oksigennya akan turun, atau saturasi oksigennya akan turun di
90%. Di 90% ya. Nah, sementara jadi waktu itu ada sekian orang yang ditutup hidungnya, ada sekian orang yang ditutup mulutnya, hanya dibuka pada saat makan, tidak bisa ngomong, tidak apa, jadi mulutnya diplester ya. Dan itu ternyata bisa meningkatkan semua kinerja organ kita, sehingga hasil laboratoriumnya menunjukkan kondisi yang bagus semua. Dan orang ini tidak ngorok. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang saat tidur plester mulutnya. Ya. Dalam waktu 4 hari Bapak Ibu akan kehilangan ngoroknya. Kalau menurut buku ini, ya, 4 hari cepet loh, nggak ngorok. Ngoroknya hanya paling banyak 10 menit dari penelitian ini dalam 1 malam, ya. Jadi tadi yang pertama ilmunya adalah bernafas 6 kali ya per menit. Kemudian ilmu yang kedua bernafas dari hidung supaya nitrit oxide-nya membuat vasodilator diri organ kita, pembuluh darah dan paru-paru ya. Yang ketiga ya Bergumam. Bergumam itu tadi bagian nomor 1 sebetulnya, Tapi nafasnya. kalau bergumam, ada cucu saya diketawain deh Pak Partono. Ya nggak apa-apa lah, diketawain daripada kita mati. Yang Mendingan penting ketawa. ngapain gitu. Iya. Saya ketawa tadi Bapak bilang pakai bergumam. Ya itu kan ilmunya Pak dari sini. Saya mah Oh gitu. Bapak Ini, juga nggak boleh bergumam protes. gitu Pak. nggak boleh protes. Nggak boleh protes ya. Ini saya cuma menyimpulkan buku ini aja nih, mengambil dari kesimpulan dari buku ini kan. Daripada Bapak baca sendiri sebulan nggak selesai. Ya, Terima Pak. kasih. Ayo Pak. Nah, Ya. Oke. sama teori Bapak yang kemarin tidur di plester tuh Pak. Hah? Kenapa? Kan katanya Bapak suruh plester biar apa? Ya itu tadi yang nomor 2 ya, penelitian itu, hasil penelitian. Ya, plester. Bapak Ibu mesti beli nih plester ini. Ya, Ya. tahu. Ya, ada di Ya. rumah. Dan plesternya nggak boleh asal-asalan ya. Nih semua mulutnya harus ketutup. Ush. Hmm. Ya, Pak. Nggak ada lubang nggak bisa ngomong. Nggak ada lubang nggak bisa Berapa ngomong. hari ditutup Pak? Pak. Berapa hari ditutupnya? Pak Partono katanya 4 hari. bawah dulu Pak Partono untuk penyesuaian. Kenapa? Atas bawah dulu, plesternya itu atas bawah Ya. dulu. Ya, pertama saya gini ya, terus terang. Pada saat pertama kali saya pakai ini, Ya. begini. Ya. Pagi-pagi bangun tidur ini udah hilang. Iya. Ini udah hilang. Artinya mulut kita mangap tuh pada saat kita tidur, Ya mangap memang. sendiri, ya kan? Memang. Iya betul. Makanya begini saya. Penyesuaian. Iya. Betul, Ya. penyesuaian. Baru dia bertahan. Tapi sekarang saya makanya begini. Dan Bapak Ibu tahu dengan kita menutup seperti ini ya, yang saya rasakan nih ya. Saya udah setengah bulan nih nutup ini. Ya. Karena menurut ilmunya pada saat kita menutup mulut, maka cairan di dalam tubuh kita itu tidak keluar. Efek dari tidak keluar itu, urin kita tidak akan dehidrasi. Saya dulu ya kalau bangun tidur, urin saya pasti warnanya kuning. Ya, karena malam kita kan nggak minum ya. Tapi semenjak pakai ini, urin saya nggak pernah kuning warnanya. Padahal saya hari ini cuma minum 1 liter aja satu hari itu. Satu hari saya baru minum 1 liter, tapi saya nggak kuning urinnya. Luar 1 biasa. liter air. Tapi seberapa liter kopi, Pak? Kopi baru 2 gelas. Iya juga ya benar. Ketahuan. Saya minum dulu deh. Ya. Ketahuan. Pak Ari jeli juga ya. Tapi gini Pak Partono, mohon maaf. Setelah saya ikut Mobi, terus kurus, ngoroknya juga agak berkurang bang. Enggak agak berkurang lagi, agak hilang Pak. Ya, jadi nanti Karena saya dulu ceritain. gemuk Pak. Saya terus terang nih ya Pak Ari ya. Ya karena Bapak nggak dengar. Enggak.
ada pendamping toh Bu Min. Oh iya. Oh, Kalau sama tetangga sebelah yang paduan denger suara. ya. Nah, oke. Sebelum saya lupa nih, jangan disela dulu ya, bentar ya. Yang ketiga ya tadi ya. Jadi ternyata itu hasil penelitiannya, Bapak Ibu selama ini berpikiran bahwa bernafas yang bagus adalah nafas yang seperti apa? Nafas yang lambat atau yang cepat? Lambat, Pak. Lambat. Nafas yang dalam atau yang Dalam. itu dalam tuh Dalam ya dangkal, Pak. Katanya. Dalam, tapi nariknya pelan gitu dalam, Pak. dalam tuh artinya lama ya dalam. Ya, lama. Buangnya dengan perut dan kenceng, Pak. Oke. Bukan, dalam itu berarti yang ditarik oksigennya banyak ya. Banyak ya, bukan lama ya. Nafas yang panjang atau yang pendek? Panjang. Yang panjang, dong, Pak. Yang panjang Minimal ya. 5 detik itu, Pak. Ya, jadi kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pendek ya. Kemudian kalau yang pendek itu 1, 2, 3, 4, 5 ngitungnya gitu kira-kira ya. Ya. Bedanya ya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang benar adalah nafas yang lambat, kemudian nafas yang dalam atau banyak, nafas yang panjang. Ya. Ternyata salah. Alah, Wah, itu berarti waduh. Ternyata itu bukan nafas yang sehat ya. Jadi ternyata nafas yang benar itu adalah nafas yang lambat benar, tapi dia harus short, harus pendek ya. Kemudian harus less. Jadi makanya istilahnya less is more. Kurang. Ya, sedikit tapi banyak. Less is more ya. Sedikit tapi banyak. Gimana tuh caranya nafas lambat Tapi banyak. pendek tapi saya pakai whiteboard ya, jelasin ya. Saya pakai silakan, whiteboard. Pak. Jadi begini. Udah kelihatan belum whiteboard saya? Belum. Belum ya. Oh, udah ya? Nah, Oke. Muter-muter. Udah. explore Jadi- new tools. Oke. Oke. Jadi seandainya ini adalah pembuluh darah kita ya. Ini, oke. Di sini kan ada mengalir oksigen nih yang kita hirup ya. Oksigen di dalam pembuluh darah maksudnya. Oke. Sel kita itu kan dari pembuluh darah itu oksigen itu diharapkan masuk ke sel ini kan. Ini selnya ada di pinggiran-pinggiran pembuluh darah. Sel ini isinya hemoglobin, ya. Pembuluh darah merah, ya hemoglobin. Sel darah merah, hemoglobin. Nah, ternyata sel oksigen ini diacuhkan ya, tidak bisa masuk ke sel ini, diacuhkan. Dia nggak direken apa namanya, diabaikan lah Diabaikan. sama sel kita nih. Padahal oksigen ini kalau bisa loncat ke dalam sel ini, maka dia akan menghasilkan energi yang luar biasa, kita menjadi sehat dan lain sebagainya lah. Tapi dia nggak bisa, nggak diminati sama sel itu, ya. Yang untuk bisa supaya O2 ini masuk ke dalam sel ini harus dipancing dengan dibanyakin CO2. Ya, dibanyakin CO2. Nah, ini penjelasannya agak bingung. Ini ada penjelasan dari Irwan Hiro ya. Dia pintar menjelasinya. Jadi anggaplah sel darah merah ini adalah night club ya. Night club nih. Wah, ini Bapak Ari seneng nih kalau dengar night club nih. Tuh kan. Giliran gitu-gitu kena saya. Iya, mau pancen. Terus CO2 itu cewek-cewek cantik nih, CO2, cewek-cewek cantik. Pak Buca itu, Pak.
Mbak Bucet bukan cewek, cowok nih, CO2 nih saya nggak bisa nulis pakai ini ternyata ya, pakai Moses. Nah, jadi supaya dia bisa menarik O2 ke dalam sel, di dalam sel darah merah ini kita harus isi dengan cewek-cewek cantik nih. O2 ini Pak Ari nih, O2 nih. Pak Ari tuh nggak bakal mampir kalau night club ini nggak ada isinya atau cowok. Oh iya, ya kan? iya Pak, betul. Tapi begitu dikasih cewek-cewek cantik di sini, maka Pak Ari mampir ke sini. Nah, cewek-cewek cantik ini CO2. Kalau Bu Siswanti bilang, kenapa sih hemoglobin itu lebih suka dengan CO2? Karena CO2 100 kali lebih cantik dari O2. Ingat nggak? Pernah saya tanya di ya Bu Riza ya? Ya. Ternyata penjelasan ini lebih masuk di akal nih. Jadi kalau dia night club, maka cewek-cewek cantik diisi di sini supaya O2 mau mampir ke sini. Nah, bagaimana caranya untuk menghasilkan cewek-cewek cantik atau CO2 di dalam sel kita ini? Kita harus bernafas sedikit atau pendek, short ya, bernafas sedikit. Caranya seperti yang saya kemarin bawakan olah nafas di hari Sabtu. Bapak Ibu kalau lihat, kalau ikut di hari Sabtu kemarin, saya bernafas 2 detik tarik, 8 detik buang, 5 detik tahan. Ya, dengan kondisi 2 detik tarik, kita bernafas sedikit tuh, oksigen yang masuk, set, cuma 2 detik kan. Buangnya banyak, CO2-nya kita buang banyak. Ya. Kenapa? Kan dengan membuang banyak itu CO2 dibuang kan keluar ya. Ternyata waktu kita menghirup 2 detik kita sudah menghirup 21% oksigen. Sementara kita harus menyeimbangkan kondisi antara oksigen dengan CO2 di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita menghirup normal 5 detik tadi ya, maka kita akan menghirup 21% oksigen. Dengan bernafas cuma 2 detik, kita cuma menghirup 30%-nya kira-kira. 2 dibagi 6 ya, sekitar 30% ya. 2 detik itu 30%-nya. Sehingga 20%, 30% dari 21 itu cuma 7 lah, 70 ya. 7% ya. 7%. Sementara kalau kita membuang CO2 sepanjang itu, kita hanya membuang 4,4%. Jadi nanti perbandingan CO2 di dalam tubuh kita akan kira-kira imbang lah. Itu ilmunya Bu Teiko sih ya. Menghirup 30%, membuang panjang, kemudian nahan. Nahan itu menghasilkan CO2 juga. Jadi dengan cara bernafas seperti itu kita akan menyeimbangkan antara oksigen dengan CO2 di dalam tubuh kita, sehingga nanti CO2-nya ngumpul di sel-sel itu dan O2-nya akan ditarik masuk ke sel. Berarti TBT Pak Partono. TBT, benar. Ya, TBT tapi T-nya pertama itu hanya 2 detik ya. Betul. Ya, sedikit ya. Sedikit lah ya. Ya, dan karena kita lewat mulut buangnya, kita nggak bisa bergumam ya, nggak bisa ya. Lewat hidung baru bisa ya. Ini olah nafas nggak apa-apa lewat mulut ya. Tahannya berapa detik Pak? Gimana? Tahannya berapa detik? Tahannya 5 detik. Tahannya 5 detik ya. Buangnya yang banyak Pak ya. Buangnya 8 detik. Dengan seperti itu oksigen bisa masuk ke sel. Itu tujuannya sih saya kemarin bernafas seperti itu. Tapi itu juga saya coba-coba. Kebetulan tubuh saya merespon dengan baik ya. Pak Ari itu tubuhnya nggak merespon dengan baik. Kenapa? Saya baru ingat Pak Ari mampu menahan nafas lebih dari 3 menit ya. Iya. Jadi kalau menurut saya Pak Ari harus buang lebih panjang dan tahan lebih panjang. Oh. Baru akan efektif di Pak Ari ya. Iya Pak. Karena Pak Ari kemampuan paru-parunya sebagus ya. Jadi kurang lama waktu 8 detik sama 5 detik itu buat Pak Ari ya. Pada saat O2 masuk ke sel, maka dia akan merubah glukosa menjadi energi. Makanya kemarin ya alhamdulillah banyak sekali yang turun ya. Berarti banyak yang serupa dengan saya tuh. Cuman ya. Gini Pak,
dengan cara kita pakai itu apa? Betul. Lupa namanya yang dijepit di jempol. Nah ini tutup hidung kiri kanan. Ya kanan kan untuk narik. Nah, Tapi SpO2-nya itu loh Pak. Kalau kita buang banyak, terus tahan, SpO2-nya langsung turun banyak kan? betul. SpO2 kan ada di antara 90 sampai 95 ya. Kalau Benar. dibawa lagi Pak, Nggak apa-apa Pak Ari. Gini ya, tubuh manusia itu kan masih misteri ya. Sekelas dokter Buteyko aja ya masih bingung dengan tubuh kita ya. Apalagi kita nih Pak. Kita kan coba-coba berarti ya. Coba. Itulah yang kenapa setiap mandu olah nafas saya selalu bereksperimen. Sebetulnya saya pengen tahu ya responnya. Kalau tubuh saya terus terang nih, mohon maaf nih Bu Mary ya. Saya kalau pakai olah nafasnya Bu Carkini yang meniru Pak Eko 2 detik itu, gula darah saya nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Ada itu Bu Carkini ikut Pak. Kenapa harus minta maaf dengan saya, Pak? Ya kan itu olah nafas Mobi kan. Ya kan nanti Ibu ngadu lagi. Ngadu lah, nggak perlu ngadu, orang ini direkam kok. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nah saya tapi Pak Eko tahu ya, karena saya 4 bulan pertama saya konsultasi sama beliau gak berhasil. Kebetulan saya mentor bebas, saya konsultasi ya, nggak pernah berhasil Pak Eko. Saya Pak Warsono juga gitu kan. Nah akhirnya saya coba-cobalah sendiri ya. Nafas saya cari di internet tuh Wim Hof seperti apa, Buteyko seperti apa, olah nafas Sudarsan Kriya seperti apa, olah nafas di India tuh banyak sekali, olah nafas simetris seperti apa, segala macam lah itu ya. Ternyata banyak sekali. Akhirnya saya menyimpulkan dari pelajaran olah nafas Pak Eko tuh ada 3 tahap ya: breathing, hipoksia, hiperoksia. Hipoksia dan hiperoksia saya setuju banget itu. Itu adalah sesuatu yang nggak boleh diubah-ubah kalau menurut saya. Karena tujuannya vasodilastasi sama vasokonstriksi itu ya. Tapi breathing ini ternyata yang membawa keberhasilan. Jadi kendaraannya ini breathing ini. Ternyata setiap orang breathing ini berbeda-beda. Setiap orang ya. Kenapa? Ini sesuai dengan kondisi paru-paru orang itu, kondisi kesehatan orang itu. Banyak sekali. Karena dari hasil penjelasan-penjelasan di literasi itu saya baru tahu bahwa bernafas ini nggak bisa digeneralisasi, ya nggak bisa digeneralisasi. Setiap orang punya ciri khas sendiri dan harus cari tahu sendiri. Ya, secara general ini bisa digeneralisasi seperti James Nestor, kesimpulan James Nestor ini karena sudah begitu banyak orang yang tertolong sehingga bisa digeneralisasi. Jadi kalau misalnya ada penelitian 10 orang, 7 berhasil, 3 enggak, maka angka 7 ini bisa dijadikan generalisasi gitu ya. Ya tetap ada yang enggak berhasil sebetulnya. Ya dia harus cari cara lain. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini generalisasi seperti ini ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Bernafas lebih sedikit, lebih pendek, nariknya ya, lebih pendek, lebih sedikit. Buangnya banyak. Buang lebih lambat ya, lebih banyak. Ya. Oke, itu yang ketiga ya. Ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu harus oh ya, sebentar. Bernafas lebih sedikit itu hampir-hampir tidak bernafas. Kalau James Nestor bilang, dulu samurai di Jepang itu dites tuh sama gurunya itu. Kalau dia taruh bulu di depan hidungnya masih goyang, itu belum jadi samurai, belum lulus. Kira-kira gitu. Nah, harus seperti itu. Tapi kalau kita menghembuskan nafas pelan 8 detik pasti goyang itu bulu gitu ya. Berarti lebih lama lagi. Ya kita nggak tahu ya berapa. Tiap orang berbeda-beda ya. Oke. Oh maaf Pak Partono, narik dikit itu nggak perlu ditutup berarti? Nggak perlu Pak. Kalau ditutup gini kan bisa lama dan banyak gitu. Iya nggak perlu Pak. Jadi ini nggak ada cerita narik apa
narik nafas penuh, buang nafas habis nih nggak ada cerita, nggak beda itu. Ini kan kita nggak bicara nafas Mobi ya. Nanti ada kesimpulannya tentang nafas Mobi ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, ini kesimpulannya. Manfaat bernafas yang seperti tadi itu ya, itu adalah yang benar kan, yang menurut James Nestor benar ya, adalah akan memperpanjang usia Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik kan ya. Kenapa detak jantung Bapak Ibu akan menjadi lambat ya? Hasil penelitiannya adalah di dunia hewan ya, penelitian nggak pernah ke manusia sih ya. Hewan yang bernafas dengan sangat lambat ya, itu usianya jauh lebih panjang dari hewan yang bernafas cepat. Contoh ya, gajah adalah salah satu hewan yang hidupnya lama karena nafasnya hanya 4 kali per menit. Gajah aja bisa dihitung nafas 4 kali per menit ya. Sementara buaya itu nafasnya cuma 1 kali per menit, lebih lama lagi hidupnya, bisa ratusan tahun ya. Tapi anjing, kucing, tikus itu nafasnya cepat sekali, umurnya juga cuma tahunan aja ya. Manusia ada di tengah-tengahnya, tinggal pilih mau lebih lama atau lebih cepat. Itulah cara bernafas kita gitu. Ya. Bapak Ibu simpulkan sendiri gimana mulai sekarang mau menarik nafas, mau bernafas seperti apa ya gitu. Oke, dari saya cukup sekian ya. Oh ya, kesimpulan Mobi, masalah Mobi. Terus terang nih, Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu beberapa hari setelah ikut program Mobi pasti sudah merasakan manfaat, bener? Ya Pak. Ya kan, nggak usah nunggu bulanan, ya. Betul. Dalam beberapa hari sudah mendapatkan manfaat. Sementara James Nestor butuh bulanan untuk dapat hasil. Jadi Mobi keren. Itu kesimpulannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Makasih Pak Partono. Sama-sama Bu.